Saat sedang menjelajah, tiba-tiba aku menemukan seseorang di dalam gua. Namun anehnya, meskipun aku memanggilnya, dia tidak bergerak sama sekali. Aku langsung merasakan ada yang salah. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, aku perlahan berjalan masuk ke dalam gua. Tetapi setelah beberapa langkah, aku tiba-tiba terhalang oleh sebuah penghalang tidak terlihat. Terlihat ada uap air yang keluar dari sana. Sebagai seorang arkeolog, hal itu langsung membuatku penasaran. Jadi, aku mencoba untuk menerobos penghalang itu. Saat aku perlahan mendekati pria itu, dia tiba-tiba mulai bergerak juga. Sebelum aku sempat bereaksi, dia menghilang di balik sudut gua. Lebih aneh lagi, pintu masuk gua di belakangku mulai berkedip tanpa henti. Sepertinya siang dan malam berganti-ganti. Saat aku berdiri di sana dengan bingung, tiba-tiba terdengar raungan dari dalam gua. Aku langsung ada yang tidak beres. Aku bergegas keluar dari gua aneh itu. Tetapi begitu aku berlari keluar, aku terdiam karena hari tiba-tiba sudah malam. Lebih parahnya lagi, mobil yang diparkir di pintu masuk sekarang sudah tua dan rusak. Awalnya, aku pikir itu bukan mobilku. Tetapi ketika aku melihat kartu identitas kerjaku di dalamnya, aku akhirnya menyadari kebenarannya. Waktu telah melompat bertahun-tahun ke masa depan. Kemudian terdengar suara aneh dari luar. Aku segera keluar untuk memeriksa dan menemukan mobil rusak lainnya di dekatnya. Tetapi ketika aku melihat ransel kuning, perasaan buruk menghampiriku karena itu milik muridku. Aku khawatir murid-muridku telah memasuki gua, jadi aku kembali ke gua untuk mencari mereka. Saat aku melewati penghalang itu lagi, 2 hari telah berlalu di luar. Murid-muridku menunggu di kaki gunung, tetapi aku tidak pernah kembali. Jadi mereka mendaki gunung untuk mencariku. Ketika mereka sampai di puncak, mereka dengan cepat menemukan mobilku, tetapi aku tidak terlihat dimanapun. Mereka percaya aku telah memasuki gua untuk menjelajah, jadi mereka masuk ke dalam gua untuk mencariku. Mereka meminta Nick untuk tetap di pintu masuk. Jika terjadi sesuatu, Nick dapat segera menghubungi polisi. Kemudian mereka mengikuti tali ke bawah menuju dasar gua. Ketika mereka berada di tengah jalan, mereka juga merasakan penghalang tak terlihat. Awalnya, sepertiku, mereka tidak menganggap serius penghalang tersebut. Tetapi setelah mereka melewatinya dan sampai di bawah, mereka juga mendengar raungan dan mereka mencoba untuk menakut-nakuti Jenny dan Lisa. Mereka ingin segera meninggalkan gua. Tetapi tepat ketika mereka mencoba kembali, tali di atas mereka tiba-tiba putus. Mereka mengira itu adalah lelucon Nick, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Selama 10 menit mereka turun, beberapa tahun telah berlalu di luar. Tali itu sebenarnya telah menua karena bertahun-tahun terkena angin dan matahari. Menyadari bahwa mereka tidak dapat kembali melalui jalan yang sama, mereka harus mencari jalan keluar lain. Tetapi setelah hanya beberapa langkah, mereka menemukan tubuh Nick. Baru setelah mereka mengambil kamera dari tubuhnya, mereka menyadari betapa seriusnya hal ini. Ternyata Nick telah menunggu di pintu masuk gua selama lebih dari sebulan. Ketika mereka tidak pernah kembali, Nick tidak punya pilihan selain masuk ke dalam gua untuk menemukan mereka. Tetapi tepat ketika dia hendak turun, dia kehilangan pegangan dan jatuh ke dalam gua. Mereka ingin membuktikan kebenarannya. Karena tidak percaya dengan apa yang terjadi, Anna, yang mahir mendaki, memutuskan untuk mengambil risiko. Dengan perlahan dia mendaki menuju pintu masuk gua hanya dengan tangan kosong. Untungnya, dia memiliki pengalaman mendaki yang kuat. Segera dia mendaki keluar di sepanjang tebing, tetapi detik berikutnya pemandangan di depannya benar-benar mengejutkannya. Pegunungan yang dulunya dipenuhi tanah hijau yang subur, sekarang menjadi tandus dan kering. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Time Trap yang dirilis pada tahun 2017.